Perlawanan agama tidak cocok untuk manusia modern sebagaimana dibuatkan para sosiolog yang ateis, ternyata terus berlanjut hingga saat ini. Sehingga ada pertanyaan yang saya dengar baru-baru ini melalui video, agama apa yang masuk akal? Dia tanya demikian. Dan kemudian ada yang menjawab, tidak ada agama yang masuk akal. Nah, kemudian sekarang kita bertanya juga, apa artinya masuk akal? Kalau kita berangkat dari pandangan Immanuel Kant, ya, yang masuk akal adalah yang rasional, yang sesuai dengan hukum alam misalnya. Berarti ada bukti empiris. Jadi ada penelitian-penelitian yang dilakukan atau bisa membuktikan secara empiris. Demikian. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita mengatakan agama, ya, kemudian bicara tentang pencipta, agama kan berarti tentang pencipta, hubungan ciptaan dengan pencipta. Bagaimana mungkin ciptaan dengan pencipta itu bisa sama dalam pengetahuan? Nah, ini kan tidak logis begitu. Tidak logis. Nah, kalau dikatakan kemudian bahwa agama atau tentang Tuhan dan surga itu sebuah kepercayaan yang tidak logis, sebenarnya salah. Tapi kalau dikatakan dia masuk akal sesuai dengan bukti-bukti empiris, memang iya. Karena dunianya memang beda. Dunia penelitian agama, teologi, yang berdasarkan wahyu Allah dengan dunia penelitian empiris yang merupakan ya sesuai dengan hukum alam. Jadi kalau kita bicara tentang asal-usul manusia, tidak ada bukti empiris tentang asal-usul manusia. Karena kita tidak tahu kapan manusia itu ada, dibuktikan. Jadi kalau kita mau mengandalkan bukti-bukti empiris tentang kapan manusia itu ada, tidak ada yang pasti, tidak ada buktinya. Dan meskipun ilmu pengetahuan berusaha menggali tentang asal mula dunia ini, asal mula manusia, dia juga pasti spekulatif, karena tidak ada validasinya. Tidak ada validasinya karena ya tadi tidak ada kesinambungan antara manusia itu sendiri. Ya, tidak ada juga catatan pemberitahuan validasi kapan manusia itu ada kalau dikaji secara ilmu pengetahuan. Maka agama yang menyadari bahwa manusia itu terbatas dan dia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, maka agama ataupun orang beragama mengakui bahwa orang beragama mengenal dirinya, kebermulaan dirinya dari Sang Pencipta. Dan disitulah orang beragama tahu mengapa dia ada dan untuk apa dia ada. Tapi kalau dia tidak beragama, nah dia tidak tahu mengapa dia ada dan untuk apa dia ada. Nah, karena memang ini tidak bisa dicari dengan yang namanya ilmu pengetahuan empiris. Jadi memang ya, kepercayaan tentang agama itu, tentang Tuhan dan surga itu tidak bisa dibuktikan. Tidak ada bukti empiris. Ya. Tapi saya juga pernah mengatakan bahwa kematian agama, di mana orang pada zaman modern tidak akan bergantung kepada agama atau tidak memeluk agama lagi, atau tidak mengaku agama, ternyata juga gagal. Tidak ada bukti empiris ya bahwa agama itu makin ditinggalkan orang. Atau sedikitlah bukti empirisnya. Tidak bisa menjadi sebuah generalisasi bahwa agama itu ditinggalkan orang. Karena ya menurut Peter Berger juga penelitian tahun 1990-an, zaman ini makin religius ya. Manusia makin religius. Nah, berarti ya, penelitian-penelitian ilmu pengetahuan itu yang mengklaim ataupun yang menubuatkan kematian agama, kemunduran agama itu tidak terbukti. Nah, kemudian kalau kemudian dia melihat bahwa pengaruh agama kepada dunia itu makin hari makin kuat, itu kan ada buktinya. Maka sebenarnya yang harusnya gugur adalah sekularisme yang mengakui tidak pentingnya pengaruh agama dalam dunia modern. Karena realitasnya agama memiliki pengaruh. Nah, kemudian kenapa agama bisa diterima? Ya karena agama itu logis. Ya. Kalau dikatakan masuk akal dalam arti kata ya bisa dikonfirmasi bukti-buktinya ya dengan hukum-hukum alam, memang tidak bisa karena
Sang pencipta itu kan di luar hukum alam, supranatural. Dia menjadikan alam. Tuhan itu yang menjadikan alam. Nah, kalau orang beragama percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam, itu lebih baik dibandingkan manusia percaya kepada keberadaan dirinya sendiri. Entah tanpa diadakan, entah kemudian karena proses, entah karena Big Bang, dan entah yang lain. Dan selalu berubah-ubah begitu. Tapi ketika orang beragama mengacu kepada Allah yang adalah pencipta, menjelaskan dirinya, dan itu menjadi jelas, logis. Dan saya selalu katakan bahwa adalah wajar dunia yang ada yang kelihatan ini diciptakan oleh Allah yang tidak kelihatan. Itu kata Alkitab tuh. Nah, kalau dunia yang ada yang kelihatan ini diciptakan oleh yang tidak kelihatan, maka yang tidak kelihatan itu, yang adalah Allah yang transenden itu, lebih besar dari segala yang diciptakan. Nah, bagaimana manusia di dalam kodratnya sebagai ciptaan ingin meneliti, ingin menyentuh Allah yang transenden, sedangkan keberadaan dirinya saja dia tidak tahu. Asal mula manusia saja dia tidak bisa tahu, tidak ada yang memvalidasinya. Tetapi orang beragama dapat mendapatkan sebuah keyakinan, ya, dan dengan alasan yang logis, yaitu manusia ada karena diciptakan, logis. Yang menciptakan adalah yang Maha Kuasa, itu logis. Dan sebenarnya kebenaran-kebenaran agama itu logis. Hanya saja mungkin ketika merumuskan kebenaran agama itu, umat beragama mengalami kesulitan. Pakar-pakar agama mengalami kesulitan karena pengetahuan tentang agama, meskipun itu adalah perjumpaan dengan yang Maha Kuasa, dengan Tuhannya, maka pengetahuan yang dirumuskannya itu adalah konstruksi manusia memang. Itu harus diakui, itu konstruksi manusia. Karena tidak ada pengetahuan yang ditransfer. Bahkan wahyu pun tidak ditransfer begitu saja. Meskipun misalnya ada wahyu dengan wahyu Tuhan bersuara gitu. Itu tetap saja dikonstruksi oleh manusia yang memiliki akal itu, yang membangun itu. Jadi ya ada keterbatasan antara pencipta dan yang diciptakan. Jadi sekali lagi, jangan hanya mengatakan bahwa agama bicara tentang Allah yang Maha Kuasa tentang surga itu tidak masuk akal karena tidak ada bukti empiris, berarti tidak ada. Karena metode ilmu pengetahuan itu, riset ilmiah itu terbatas. Jadi yang terbatas itu tidak bisa menjelaskan segala sesuatu itu mutlak, absolut. Makanya yang terbatas ilmu pengetahuan harus juga mendengarkan kajian-kajian agama, iman itu. Dan sekarang kita juga ada psikologi agama, ya, yang mencoba menjelaskan, mengukur, ya, pengalaman-pengalaman agama itu seseorang. Gitu. Kalau kita misalnya mengukur kan tentang pertumbuhan kehidupan beragama seseorang, kita kan bisa mengukurnya. Misalnya dari pemahaman doktrin, kemudian dari komitmen. Apakah ada hubungan doktrin dengan komitmen? Komitmen kepada Tuhan dan komitmen kepada sesama. Kemudian baru dengan ibadahnya dan kesaksiannya. Paling tidak kan bisa diukur itu. Ya, hal-hal yang terkait perubahan-perubahan ketika orang itu beragama, meyakini Tuhan, ada perubahan tidak? Nah, ada pembentukan-pembentukan yang pembentukan tentang karakter tidak? Nah, itu bisa diukur sebenarnya, diukur. Ada bukti-buktinya bahwa Tuhan itu ada, dan ketika orang percaya itu menerima Tuhan, ya, ataupun taat kepada Tuhan, ada sikap yang berubah, ada pikiran yang berubah, ada perasaan yang berubah, ada tindakan yang berubah. Dan itu semua bisa diukur. Dan itu ada buktinya gitu. Ya. Itu bisa diukur. Jadi jangan berpikir segala sesuatu tentang agama itu ya tidak masuk akal berarti tidak ada, tidak. Karena akal yang terbatas memang. Karena dia supranatural. Yang terbatas tidak dapat menjangkaunya. Karena Allah itu transenden. Tetapi karena manusia tidak bisa menjangkaunya dalam keterbatasan, bukan berarti tidak ada. Kalau kita mengatakan tidak ada karena kita terbatas, ya berarti kita membatasi diri kita sendiri, ya tentunya rugi.
Kalau teman-teman yang mengembangkan ilmu pengetahuan kemudian menutup kepada persoalan-persoalan supranatural, ya, ya di situ akan menutup kemungkinan metodologi-metodologi lain. Ya, itulah penelitian-penelitian agama. Tapi juga penelitian-penelitian agama ya perlu belajar juga dari penelitian-penelitian empiris. Ya. Ya, sekali saya katakan bagaimana mengukur kehidupan orang beragama. Bedanya kehidupan orang beragama dan kehidupan orang yang tidak beragama. Itu ada buktinya, masuk di akal itu. Ya, ada buktinya, ada penelitian seperti itu. Jadi jangan bilang tidak ya. Kenapa orang beragama? Ya karena ada perubahan. Bagaimana tahu perubahannya? Kita ukur aja, ada pengukuran mental. Kita ukur aja, bisa. Ya, kita pisahkan saja orang-orang yang betul-betul beragama dengan orang-orang yang tidak beragama. Tetapi juga ada cara-caranya untuk melihat. Kita bisa melihat. Bisa mengadakan ujian. Apa? Pengujian gitu. Eksperimen bisa. Bisa dilakukan eksperimen. Karena itu penelitian-penelitian agama juga melibatkan penelitian-penelitian empiris sebenarnya. Jadi seperti itu. Ya kita berharap ya agama memang tetap harus dihormati keberadaannya. Karena ada pengaruhnya, jelas. Bisa dibuktikan. Demikian juga teman-teman yang belajar pengetahuan umum, ya tidak usah menyalahkan pengetahuan yang lain. Kalau dulu agama mendikte pengetahuan, sekarang kebalikannya, pengetahuan mendikte agama. Itu saling mengalahkan. Yang berbeda itu tidak usah saling mengalahkan, saling belajar saja. Dan itu akan memperkaya kita dalam pengetahuan yang natural, yang rasional, maupun yang supranatural. Dan dua-duanya dapat dicerna dengan kemampuan logis kita. Terima kasih.